kembali lagi di channel HA Pet Lovers. Melihat hubungan persahabatan antara Pak Ambo dan buaya Rizka memang terkadang membuat kita bisa sampai geleng-geleng kepala ya guys. Pasalnya buaya yang dikenal sebagai hewan predator itu bisa sangat jinak ketika berada di dekat Pak Ambo guys. Bahkan Pak Ambo juga sering sekali masuk ke dalam air di mana buaya Rizka juga berada di sana. Memang kebanyakan jenis hewan yang dirawat sejak kecil memiliki memori atau ingatan yang baik terhadap manusia guys. Sehingga mereka menganggap kehadiran manusia di dekatnya bukanlah ancaman baginya. Itulah yang terjadi terhadap buaya Rizka guys. Ternyata Pak Ambo adalah orang yang menyelamatkan hidupnya ketika ia masih kecil. Kira-kira bagaimana ya guys cerita lengkapnya? Nah, pada video kali ini kita akan membahas cerita awal mula dari kisah persahabatan antara Pak Ambo dan buaya Rizka guys. Yang kala itu buaya Rizka masih sangat kecil. Tetapi sebelum kita masuk ke videonya, kami mengajak teman-teman yang masih belum subscribe untuk bantu dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update informasi terbaru dari kami. Kalau udah, langsung aja kita masuk ke videonya. Sekitar 26 tahun yang lalu, kala itu Pak Ambo yang berprofesi sebagai nelayan memang sedikit kesulitan dalam ekonomi guys. Hal itu yang memaksa Pak Ambo untuk mencari pekerjaan tambahan agar mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Pak Ambo yang memang banyak menghabiskan waktu di perairan muara Sungai Guntung untuk mencari ikan itu tak sengaja bertemu oleh dua orang pencinta hewan buaya, yaitu Pak Syukur dan keponakannya Pak Usman. Kedua orang yang memang sering mengitari kawasan Sungai Guntung untuk mengamati buaya-buaya di daerah itu menawarkan pekerjaan untuk Pak Ambo selama 3 bulan sebagai pemandu dan membawa mereka berkeliling kawasan muara guys. Pak Ambo yang kala itu memang tidak memiliki pekerjaan tetap langsung mengiyakan tawaran kedua orang itu. Pekerjaan pun dimulai. Pak Ambo bersama kedua rekannya itu mulai mengitari kawasan muara untuk mengawasi aktivitas buaya di daerah tersebut guys. Ketika masuk hari ketiga, mereka mendapat laporan bahwa ada seekor buaya yang masuk ke kawasan pekerjaan galian tambang di daerah tersebut. Menurut laporan, buaya itu tetap tidak mau pergi walaupun sudah diusir. Akhirnya Pak Ambo dan kedua rekannya tadi segera mendatangi lokasi tersebut. Ketika mereka sampai ke lokasi, buaya yang tadinya hanya diam tiba-tiba langsung menghampiri perahu milik Pak Ambo itu guys. Mereka yang di atas perahu awalnya sedikit panik. Namun Pak Ambo yang masih memiliki sisa ikan hasil tangkapannya di perahu mencoba memberikan potong-potongan ikan itu untuk sang buaya. Kedua rekan kerja Pak Ambo sempat heran ketika melihat aksi Pak Ambo. Karena Pak Ambo seakan paham kalau buaya itu sepertinya datang meminta sedikit makanan. Setelah diberi makan oleh Pak Ambo, buaya itu seakan sedikit terdiam dan menatap ke arah wajah Pak Ambo. Ia seakan berterima kasih atas makanan yang sudah diberikan oleh Pak Ambo guys. Dari pertemuan pertama itu, ketika ingin berangkat kerja, Pak Ambo sengaja mampir ke tempat pertama ia bertemu dengan buaya itu untuk memberikan makan. Hal itu terus dilakukan Pak Ambo secara rutin selama 3 bulan. Sampai pada suatu saat kontrak kerja Pak Ambo yang cuma 3 bulan habis guys.
Dan Pak Ambo ada pekerjaan di Sulawesi selama 2 tahun. Duh, gimana ya nasib buaya Rizka? Selama 2 tahun itu Pak Ambo sama sekali tidak bertemu dengan buayanya itu. Ya, namanya juga hewan yang hidup di alam liar, pasti ia juga akan lupa dan pergi untuk menjaga kelangsungan hidupnya sendiri. Itu yang awalnya ada di benak Pak Ambo guys. 2 tahun telah berlalu. Pak Ambo yang telah kembali ke Bontang lagi mencoba mendatangi ke tempat buaya yang dulu ia jumpai. Namun Pak Ambo tidak yakin kalau buaya itu masih ingat kepadanya. Ketika Pak Ambo sampai ke lokasi tempat buaya itu, Pak Ambo memang sedikit kecewa guys ketika melihat buaya itu tidak ada lagi di sana. Namun ketika Pak Ambo akan beranjak dan pergi meninggalkan tempat itu, tampak dari kejauhan seekor buaya yang berenang menuju ke arahnya dan berhenti tepat di depan perahunya. Pak Ambo sangat senang. Ia segera memberikan makan kepada buaya itu. Sejak saat itu, buaya yang pada akhirnya diberi nama Putri Rizka itu semakin akrab dengan Pak Ambo guys. Bahkan buaya Rizka juga sering datang dan singgah ke sungai di depan rumah Pak Ambo jikalau papinya itu belum datang mengunjunginya di muara sungai. Wah, keren banget ya guys. Secara tidak langsung buaya Rizka juga membantu mengangkat perekonomian keluarga Pak Ambo melalui channel YouTube milik Pak Ambo yang bernama Fitriani Rizka guys. Dari sini kita belajar ya guys. Kalau kita melakukan segala sesuatu dengan tulus dan ikhlas, Allah akan memberikan balasan dari hal-hal yang tidak kita sangka-sangka. Sehat terus ya Pak Ambo dan Rizka. Nah, itulah tadi awal mula kisah persahabatan antara buaya Rizka dan Pak Ambo. Memang persahabatan mereka seakan tak lazim ya guys. Namun ketulusan hati yang dimiliki Pak Ambo mampu merubah seekor buaya menjadi hewan yang sangat baik. Mari kita doakan semoga persahabatan mereka selalu terjaga dan semoga buaya Rizka dan Pak Ambo selalu sehat guys. Terima kasih kami ucapkan untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai ya guys. Jangan lupa nih untuk bantu tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena subscribe kalian sangat berarti bagi kami. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendukung kami sejauh ini. Tanpa kalian semua, kami bukanlah apa-apa guys. Sampai jumpa lagi ya guys di video selanjutnya. Ciao.